Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali bersama saya Devri Setiawan. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menjawab soal dari ujian tengah semester yang diberikan oleh dosen pengampunya Ibu Rosana SSMIKOM dengan mata kuliah Public Speaking dan Presentasi, teman-teman. Jadi untuk soal yang diberikan adalah jelaskan mengenai hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam aktivitas public speaking dan presentasi, dan ini meliputi dari 5 aspek. Aspek yang pertama adalah komunikasi verbal, kemudian aspek komunikasi nonverbal, aspek artikulasi dan intonasi suara, aspek mengenal audiens, dan juga aspek lainnya yang terkait dengan proses aktivitas public speaking ataupun presentasi. Nah, untuk aspek yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah aspek komunikasi verbal. Nah, untuk aspek komunikasi verbal dalam proses public speaking ini mencakup kata-kata yang kita gunakan pada aktivitas public speaking tersebut, teman-teman. Yang kita sampaikan secara lisan. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat kita melakukan komunikasi verbal ini. Yang pertama, kita menggunakan bahasa yang jelas sesuai dengan konteks audiens, tentunya agar audiens mudah memahami informasi yang ingin kita sampaikan. Kemudian susunan pesan yang struktur dan logis, ya, biasanya terdiri dari pembukaan, isi, dan juga penutup. Jadi itu ada 3 bagiannya. Kemudian kita menghindari jargon yang berlebihan, ya, apalagi apabila audiensnya itu memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Kemudian kita juga dapat menggunakan storytelling dan juga analogi untuk membuat komunikasi kita lebih menarik, seperti itu, teman-teman. Kemudian yang kedua adalah aspek komunikasi nonverbal. Nah, ini yang cukup menarik ya, teman-teman. Komunikasi nonverbal ini sangat berpengaruh pada saat kita melakukan public speaking, ya. Dari yang saya pernah pelajarin dari salah satu uh, seorang public speaking, ya, Bapak Erwin, itu komunikasi nonverbal ini itu dia mencakup hampir 70% dari performance yang dilakukan oleh aktivitas public speaking itu. Yang pertama, di komunikasi nonverbal ini yang penting adalah melakukan kontak mata, ya teman-teman, atau eye contact. Ini untuk bisa menciptakan keterhubungan kita, ya, ataupun interaksi, ya, ataupun engagement dengan audiens yang ada di depan kita. Kemudian kita juga harus memperhatikan gestur dan ekspresi wajah, teman-teman, ya, yang mendukung dari ucapan yang kita sampaikan, ya, sehingga gestur ini bisa uh, menyesuaikan dan juga memberikan pesan yang jelas, khususnya kepada audiens yang suka atau dia mempelajari sesuatu dengan atau secara visual. Kemudian postur tubuh yang terbuka. Nah, ini uh, juga bagian yang terpenting, ya. Contohnya misal kalau kita melakukan tangan kita masukkan ke saku atau kita melipatkan kedua tangan di depan, ya, itu adalah gestur yang tertutup sehingga nanti bisa terbaca oleh audiens bahwa kita adalah uh, karakter yang tertutup sehingga tidak mau menerima feedback dan sebagainya. Kemudian juga gerakan tangan yang sesuai itu juga dapat memperkuat untuk penjelasan, ya, tetapi gerakan tangan ini juga tidak boleh berlebihan, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah aspek artikulasi dan juga intonasi suara. Nah, suara ini tentu saja adalah alat utama teman-teman pada saat kita melakukan aktivitas public speaking, ya. Jadi ada beberapa poin yang cukup penting di aspek artikulasi dan intonasi suara ini. Yang pertama, artikulasi itu harus jelas, ya. Jadi agar orang yang mendengar apa yang kita sampaikan itu menjadi clear, teman-teman, atau jelas, ya, tanpa ada perbedaan penangkapan atau bahkan mungkin perbedaan tafsir. Kemudian intonasi yang dinamis. Nah, ini untuk
memberikan pesan atau penekanan terhadap part-part yang penting atau part-part yang spesial. Kemudian juga kecepatan, ya, kecepatan berbicara itu juga harus kita perhatikan, ya, dan ini juga dapat kita sesuaikan dengan audiens yang berada di depan kita. Kemudian volume suara yang cukup juga menjadi poin yang perlu kita perhatikan, teman-teman, karena apabila volume yang terlalu keras mungkin bisa membuat audiens menjadi tidak nyaman, ya, pada saat kita melakukan aktivitas public speaking. Kemudian yang poin keempat adalah aspek mengenal audiens. Nah, ini sebagai seorang public speaking, teman-teman, tentu saja kita harus bisa mempelajari terlebih dahulu siapa sih audiens yang akan kita temui, ya, baik dari usia, latar belakang, tingkat pemahaman mungkin terhadap topik dan sebagainya, ya. Kita juga bisa mempelajari apa sih kebutuhan dan harapan mereka, ya, sehingga mereka mau bersedia berada dan mendengarkan kita, ya. Kemudian tentu saja di sini dengan dua poin tadi kita bisa menentukan style komunikasi yang tepat sesuai dengan karakteristik audiens yang ada di depan kita, ya, sehingga semua informasi yang kita sampaikan, semua hal atau poin-poin penting yang kita sampaikan bisa diterima dengan baik. Kemudian juga ada beberapa aspek lainnya sebagai seorang public speaking, ya. Yang pertama persiapan yang matang, ya. Jadi kalau misalnya saya pernah dengar dari beberapa narasumber gitu ya, bahwa seorang artis, ya, bisa kita sebut saja Krisdayanti, ya, salah satu penyanyi, itu dia sebelum melakukan perform itu beberapa hari sebelum dia melakukan perform itu dia bahkan melakukan sit up, ya, untuk